Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Rasul memerintahkan, tubu ilallah qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah qabla an tamutu, sebelum datang ajal. Wabadiru bil amali sholihat qabla an tasghalu. Sibukkan dirimu dengan amal-amal yang soleh sebelum datang sibuk kepadamu. Wa shallul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Hubungkan dirimu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasrati shadaqat fi sirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Insyaallah di mana kita memiliki yang empat ini, Rasul menjamin turzaku, Allah akan memberikan rizki yang murah. Wa tunsaru, akan selalu menolong kita dari segala kesulitan. Wa tujbaru, akan menghadapi segala kemenangan di dalam ada masalah. Jadi kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah. Tuhan saya 40 hari bermunajat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tos sabaraha dinten tobat ka Allah. Bari teu acan kalebet kelasna urang teh kitunya. Loba dosa. Oleh karena itu, pangresa Abah sebagai Syekh Mursyid memberikan keringanan kepada kita untuk menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak kalimatut taubat la ilaha illallah. Dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita amalkan la ilaha illallah agar kita benar-benar di mana kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa dohir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, man qala la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha dengan ikhlas. Menurut ulama tajwid, wa maddaha dipanjangkan lamnya. La ilaha illallah. Menurut ulama sufi, bukan hanya dipanjangkan tapi dengan ikhlas mengucapkannya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, hudimat lahu arba'ata alafi min darbin minal kabair. Allah siap memberikan ampunan bagi mereka 4.000 dosa besar. Subuh kita mengamalkan zikir la ilaha illallah 165. Duhur datang lagi mengucapkan la ilaha illallah 165. Mudah-mudahan dari subuh sampai ke duhur, dina mungkin kita terpeleset berbuat dosa, dengan zikir la ilaha illallah di waktu duhur bisa menghapus dosa antara subuh dan duhur. Datang waktu asar, mungkin kita terpeleset dalam dosa antara duhur dan asar. Begitu datang asar, zikir lagi la ilaha illallah. Mungkin saja kita dibersihkan lagi oleh Allah dari dosa antara duhur dan asar. Dari asar ke maghrib, walaupun waktunya hanya sebentar, mungkin saja kita terpeleset dalam dosa. Begitu datang maghrib, amalkan lagi zikir la ilaha illallah, sehingga zikir maghrib bisa menghapus dosa antara asar dan maghrib. Maghrib ke isya, waktunya semakin mepet. Mungkin saja kita juga terpeleset dalam dosa antara maghrib dan isya. Zikir lagi datang waktu isya, maka diampuni lagi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa besar, maka kita kembali kepada suci. Dari isya sampai subuh waktunya terlalu panjang. Mungkin kita banyak berbuat dosa sebelum tidur.
dan lupa hati kepada Allah, inilah dosa yang besar menurut ulama arif billah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 179 dinyatakan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh Allah telah menyiapkan tempat di akhirat yang disebut neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakannya jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang akan menempati neraka jahanam? Allah menjelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tapi tidak mau dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberi mata, tetapi tidak digunakan untuk memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa adanu la yasma'una biha. Diberi telinga dua, tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan akan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lupa, lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan lalai, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa hatinya kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan kufur oleh Allah. Jangan dianggap sepele. Jadi ada dua dzikir yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita masing-masing, ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Pertama dzikir jahar la ilaha illallah. Yang kedua dzikir khafi, tidak boleh diucapkan. Dua-duanya ini merupakan amal ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengakhirkan tobat. Yang kedua, menghadapi bulan Zulhijjah, di mana umat Islam di seluruh dunia yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'taina telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar yang serba banyak. Kenikmatan yang begitu banyak telah dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya, kepada kita sekalian sebagai umatnya. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Sembahyanglah li rabbika dengan ikhlas untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Bagi orang yang mampu, diwajibkan untuk menyelaksanakan menyembelih kurban. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Dzulqa'dah dan dapat menunaikan ibadah kurban. Kurban dalam arti dehes, dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu melaksanakan kurban secara lahir, kurban secara batin paksakeun. Jangan sampai terlena daripada mengingat Allah.
Jauh dekat dengan Allah bukan diukur dengan jarak meter kilometer. Pengarsa Abah sering menyampaikan hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku, kata Allah, selalu bersamamu di mana kamu sedang ingat hatinya kepada aku. Jadi jauh dekat dengan Allah bukan diukur dengan jarak meter kilometer, tapi dengan hati. Ingat hati kepada Allah berarti sedang bersama Allah. Lupa hati kepada Allah berarti sedang putus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dalam surat Kahfi ayat 24, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatkan kembali di mana lupa, ingatkan kembali di mana lupa. Jangan dibiarkan kebablasan hati lupa terus kepada Allah. Orang yang lupa dinyatakan kufur oleh Allah. Allah berfirman di hadis qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Di mana hati sedang ingat kepada Allah, itu sedang syukur kepada Allah. Di mana hati lupa kepada Allah, itu sedang kufur kepada Allah. Syukur merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu bahagia dunia akhirat. Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Di mana kamu syukur, tegasnya hatinya selalu diisi dipenuhi dengan zikrullah, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum, di mana kamu kufur, inna azabi lasadid, sesungguhnya siksaku sangat berat. Syukur Allah menambahkan nikmat, di mana kufur Allah menambahkan siksa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui zikrullah, ingat hati kepada Allah. Tinggal menjalankan dua-duanya, satu tobat, kedua mendekatkan diri kepada Allah. Melalui manaqib bulan ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tammim lana bil khairi a'malana.